Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Hadratil mukarramin, segenap para alim ulama, para kiai, para asatidzah dan segenap para tokoh masyarakat yang kami muliakan, terkhusus yang sama kita hormati segenap guru-guru yang hadir, diantaranya Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Mahyudin selaku Ketua DKM Masjid Jami Nurul Ikhlas, guru kami Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Syatibi, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Syatibi, guru kami Haji Ahmad WL, Bapak Haji Muhammad Rifai, Bapak Haji Abbas, Bapak Haji Ja'far, Bapak Haji Jailani, Pak Ustaz Haji Rosani, Ustaz Haji Aceh Hasanuddin, dan Ketua PHBI Bang Haji Syukron, dan para guru-guru yang lainnya yang gak tersebut namanya, mohon maaf karena cuma 11 orang yang ditulisin. Namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, terkhusus guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Syukron Makmun yang telah banyak memberikan ilmu dan nasihat. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Teman-teman dari remaja Masjid Nurul Ikhlas, tim hadroh yang berbahagia, terkhusus MC kita yang sudah sangat tercemar dunia dan akhirat, yaitu saudara saya Abang Haji Asmawi atau kata Baba, yang panggilannya Baba, emang mukanya rada boros. Doain biar sehat terus. Beliau Masya Allah luar biasa, YouTuber yang luar biasa, yang bisa niru-niru suara siapa aja. Masya Allah, mudah-mudahan hadir dan kita kumpul malam ini, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, insya Allah hadir kumpul kita dalam rangka pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Pantas Fatimah bersama titik 2. Itu berdeniridah ya, tanda kutip Nabi Muhammad sebagai sumber uswah, teladan dan inspirasi generasi Islami untuk para pendapat. Semoga hadir dan kumpul kita malam ini diakui sebagai umat Rasulullah SAW, dan kelak kita semua dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Ibu hadirat jamaah yang berbahagia, saya makmuman saja sama Kiai Syukron bahwa malam ini kita hadir karena cinta kita ke Rasulullah SAW. Ya Bu? Ya Bu? Apaan? Ngomong jokong kok. Malam ini kita hadir karena bentuk kecintaan kita ke Rasulullah. Beliau Rasul adalah sosok manusia yang paling sempurna. Bicara sempurna, Rasulullah adalah sosok manusia yang paling sempurna. Kita mau nyontoh apa aja nemu sama diri Rasulullah. Pak Ustadz, saya kan pedagang, Rasulullah dagang. Pak Ustadz, saya guru, Rasulullah ngajar. Pak Ustadz, saya kan ini jenderal, Rasulullah mimpin perang.
Pak Ustadz saya mau balik, Rasulullah dakwah. Pak Ustadz saya politikus, Rasulullah diplomat ulung. Pak Ustadz saya kepala rumah tangga, Rasulullah punya anak bini. Kepribadian Rasulullah komplit. Maka ini malam kita peringati kelahiran beliau. Kita mencintai Rasulullah bukan sekadar cinta, tapi kudu praktek. Iya bu, iya bu. Bicara kemuliaan akhlaknya Rasulullah luar biasa. Siti Aisyah istri beliau ketika ditanya, bagaimana ya Aisyah istri Rasulullah, itu ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, apa jawabannya? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Mau nyontoh apa aja ada pada diri Nabi. Basyarun lakal basyari, manusia tapi bukan sembarangan manusia, sama manusiawinya. Ayo kita reken-reken kok. Nabi beludah, kita juga beludah. Sama-sama manusia, ludahnya sama, beda kualitas. Nabi ludahnya jadi obat, ludah kita ngerasain sendiri dah. Rasulullah keringetan, kita juga keringetan, sama-sama keringat, cuma beda keringat Rasulullah dengan kita. Apa yang membedakan? Kualitasnya beda. Rasulullah keringatnya bau minyak kasturi, keringat kita bahasa sendiri dah. Mana buktinya? Karena Rasulullah julukannya ya miski wa tibi. Beliau Rasul badannya bau minyak kasturi, bau minyak misik, laler nemplok di badan Rasulullah, nyerosot. Lain sama kita, laler nemplok di badan kita, nyarang, bau. Maka beliau punya istri yang bernama Siti Aisyah. Rasulullah pulang dari mana-mana, keringatnya selalu dilapin sama Siti Aisyah. Habis dilap, diciumin sama Siti Aisyah. Inilah tanda bakti seorang istri kepada suami. Ibu kalau pengen bakti sama suami, ayo besok praktekin. Laki pulang dari mana-mana kok, apalagi habis macul, lu tarik aja gentak sini bang. Gue pengen ngerasain minyak misik bang, ngerasain bau perangus. Iya kata gue gitu, beliau basyarun lakal basyari, manusia tapi bukan sembarangan manusia. Bicara kemuliaan akhlaknya, luar biasa bu. Ayo kita hitung-hitung, kita lihat sejarah. Nih teman-teman tim hadroh udah dibaca riwayat sejarahnya melalui maulid yang dibaca. Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji mengutip ibu di dalam kalimat karangan beliau itu dirawi. Apa kata beliau? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Ada kan dirawi? Tahu artinya? Ya pokoknya begitu dah. Rasulullah dikatakan beliau Rasul orangnya sangat pemalu, beliau Rasul orangnya sangat tawadu. Nabi orangnya maluan, Nabi orangnya rendah hati, pemalu. Mana buktinya? Pernah satu hari ibu Rasulullah naik ke atas Ka'bah, dan dari Ka'bah rusak, angin kencang, niup gamis Rasulullah, kesingkap ibu gamisnya, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucat, malu, betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis doang kelihatan malu, tibang betis kelihatan malu, tibang betis kelihatan malu, tibang betis. Dia kena urat malu, orang sekarang pada putus sudah. Ya Allah, nenek-nenek kagak pikirannya. Motor Mio, pakai tanah wahai, pakai tambah cekebut. Kirain kenal pot racing kulit, ketiup angin aja. Oh, Nabi aja betisnya kelihatan malu. Nabi betisnya belum kelihatan malu. Nabi, nah ini mah diablak. Ya Allah, makanya perempuan cewek disuruhnya pakai jilbab. Ini yang dipakai di kepala ibu nih bukan jilbab bu, ini namanya kudungan. Beda
antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab itu pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, modelnya kayak gamis tapi gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Itu baru dikatakan gamis, dikatakan jilbab. Kalau sekarang ada cewek pakai kudungannya bagus, hijabnya cakep, tapi kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Karena apa masih kepanjang. Betisnya Rasulullah kelihatan malu, betis kelihatan malu. Ini mah diablak buat perempuan sekarang. Ya ilaha illallah, laki-laki bagaimana kagak mau godain. Kalau ketutup kan laki-laki segen godain ibu, dikatain ada laki-laki, wah dasar laki buaya darat. Emang buaya darat enggak ada yang betina apa? Lalu kita di laki-laki kata yang buaya darat, empok lubangnya. Masya Allah, kita pengen tuh jaga tutup aurat kita ibu, bu. Jagain, jangan sampai diablak. Nabi betisnya kelihatan malu. Nabi orangnya pemalu. Syadidal haya wa tawadu, rendah hati, nggak sombong. Nabi Nabi kagak sombong orangnya. Nabi kagak sombong. Nabi ini nyaut apa? Padahal pangkat lebih tinggi dari kenabian. Pangkatnya Rasulullah lebih tinggi dari 124.000 nabi. Pangkatnya Rasulullah lebih tinggi dari 313 Rasul. Bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bahkan beliau sudah dijamin masuk surga. Rasulullah dihindarkan dari api neraka. Dosa yang lalu yang akan datang dihapus oleh Allah. Tapi pangkat tinggi agak sombong. Kita kadang-kadang aneh, pangkat baru tiba jadi caleg aja belum banget. Kita cari di sini soalnya di luar negeri. Luarnya lagi dah. Kita baru kaya di kita juga sombong, lagu banget, mentang-mentang duit banyak, jalan dada duluan. Dipanggil kagak nengok. Mentang-mentang duit banyak, jalan kagak ngijep tanah. Itu anak kali. Kita baru kaya di kita juga belagu. Nabi pangkatnya tinggi gak sombong. Ini pangkat kadang-kadang bawa timbang bintang 3, bintang 4, bintang kaleng di pundak pakai belagu. Udah begitu bintang kaleng, kecuali bintang di atas no, baru kita bangga kali. Udah bintang kaleng, 3 biji, 5 biji di sini. Pakai ngomong, dia 1000, kita 1000, kita pitingin. Najok banget. Harus mikir dong, itu baju dari mana, bener? Baju dipakai nama rakyat, digaji sama rakyat. Mengapa menghina rakyat? Mengapa musuh rakyat? Ini ceramah kalau lapar emang begini. Nggak pernah nasi. Udah ceramah, ayo ngawur lu, acak-acakan ngomong kemana aja lu. Jangan begitu dong, pangkat baru begitu dong pakai belagu, bener bu? Iya, harus mikir apa sih yang kita banggain, bener bang? Bu, jabatan bakal turun, bener? Harta bakal hilang, semuanya bakal diambil, semuanya milik Allah, titipan. Lahir ke dunia emang kita bawa apaan? Kagak bawa apa-apa, panjang. Panjang kok. Jangan sombong dong. Kan di sini udah Maya Haji Roma Irama. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Itu judulnya Setetes Air Hina, volume ke-12 soneta. Sebujur bangkai, Quran dan Quran itu ada semua citra cinta di volume 12 soneta. Kalau percaya tanya mau aja rumah. Disindir kita. Jangan mentang-mentang kaya ya kok. Diatur. Ini pangkatnya Rasulullah tinggi, enggak sombong, dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, kagak pernah marah Rasulullah. Mana buktinya? Ini cerita kok. Nih ceritanya. Ini ribet banget sudah gini. Gitu dong.
Saya kalau bisa lompat-lompat, aduh jatuh lagi. Harutan penyegar cap dada, membantu meredakan panas badan disertai tenggorokan kering. Sariawan, bol pecah-pecah, ada semua. Minum bang, biar bol agak pecah. Mbak, minum mbak, biar bol gak pecah. Bol emang pecah lah. Kenapa bol mengkilat? Karena dicuci doang gak diteriskan. Ya tahu aja kok udah malam mau ngapain. Bu, ini cerita nih Rasulullah dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, nggak pernah marah. Pernah satu hari Pak, Bu, Rasulullah lagi jalan-jalan berduaan sama Siti Aisyah, lagi weekend, lagi JJS. Ada orang kafir lewat Ibu, orang kafir usil, beri salam. Beri salamnya beda. Kalau kita kan assalamualaikum, dia lain asyamu alaika. Syamun artinya racun Bu. Assalamualaikum ya Muhammad, diterjemahin mampus lu Muhammad. Ya Allah Bu, Nabi kata mampus. Marah? Enggak. Yang marah Siti Aisyah. Dibalikin itu orang, assalamualaikum wa laknatullahi wa adabu. Lu yang mampus, dilaknat ya adab lu. Tuh perempuan tuh, saya tahu aja Mbak, dikasih satu ngulangin 3. Nabi enggak marah, pegang tangan Siti Aisyah, mahlan mahlan ya Humairah, tenang ayang beb. Kalau kita dikata begitu balikin aja wa alaika. Assalamualaikum ya Muhammad, wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Enggak marah. Enggak nemu pemimpin yang model begini. Baru dikatain, diludahin. Mau ke masjid dari atas rumah, diludahin cok. Lihat ke atas, ya Allah, diludahin. Senyum Rasulullah. Lewat kedua harinya, diludahin lagi. Senyum lagi. Ketiga harinya masih diludahin. Senyum terus. Keempat harinya lewat, nggak ada yang ludahin kok. Itu Nabi. Sampai tangan tengok Rasulullah di pinggiran gang masjid. Sahabat nanya, ada yang nanya, ya Rasul nyari siapa sih? Saya lihat dari tangan tengok aja. Enggak nyari siapa-siapa. Saya heran aja, kok biasanya lewat sini udah ada langganan. Kenapa sekarang langganan saya nggak ada ya? Dan langganan apa ya Rasul? Biasa itu diludahin. Oh, si Fulan itu ya Rasul yang ludahin. Kemana orangnya? Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu saya. Kena COVID kan. Buru-buru Rasulullah pulang ambil makanan ibu. Dek, nengokin orang yang sakit, yang ludahin. Yang sakit mah kok lagi di atas balai, mereka kurung. Yang ngerinting aja predong. Rasulullah mau masuk beri salam, assalamualaikum. Yang lagi sakit di atas balai. Habis vaksin kali, nggak ASEAN kena Sinovac. Siapa di luar? Saya siapa? Muhammad mana? Muhammad Rasulullah. Langganan ente. Kaget kok dikata langganan. Nabi masuk, yang sakit langsung duduk ngomong di hadapan Rasulullah. Apa yang diucapin? Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad, engkau benar. Tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jengukin. Padahal teman gua banyak ya Allah, teman-teman koalisi. Lu ada yang nengokin, lu duluan yang nengokin. Sekarang saksikan Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran akhlak. Oh, kalau model kita begitu, diludahin sekali awas. Bohong sekali. Mana aja itu supaya rodoh di dunia. Kalau kita masuk Nabi nggak marah kok, dikatain, diludahin, bahkan lagi ceramah di Taif, dilemparin kotoran onta, ditimpukin pakai batu Rasulullah, berdarah jidat Rasulullah yang mulia. Marah? Enggak marah sama sekali. Yang marah malaikat Jibril, nggak tanggung-tanggung ibu, jenderalnya malaikat marah.
Nyamperin Rasulullah Jibril, bukan nyamperin doang, ngasih tawaran. Apa tawarannya? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud buat tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin pakai batu buat tibanin Jabal Uhud? Jangan Jibril, jangan. Emang apa sih, Man? Ini kalau bahasa kita. Emang apa nggak mau? Jangan Jibril, jangan. Saya dakwah jangka panjang Jibril. Kalau emang ini yang saya ceramain gak ada yang beriman, ntar saya tungguin anaknya Jibril. Pokoknya siapa tahu anaknya beriman kok Jibril. Jibril kesel kok. Anak bagaimana bapak Muhammad? Nggak selalu tahu aja. Biasanya bapak kalong, anak kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Lah, fotokopi bagaimana aslinya? Udah pasti kafir lagi tuh bocah, tibain aja. Jangan Jibril, sabar. Kalau anaknya nggak beriman, saya tungguin cucunya. Siapa tahu cucunya nggak beriman. Sabar banget kok, Nabi berdarah. Mau dibantu nama Jibril kalau mau. Sampai apa? Saya mendoa aja ya Jibril. Didoain yang nimpukin, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk, hidayah buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka nggak paham. Masya Allah kok Nabi. Nah kalau model saya digituin, kayak urusan. Ini umpama nih, jangan dipotong videonya nih bang kameramen nih ya. Ntar viral lagi nih, jangan potong nih. Umpama nih ya. Umpama nih saya nih Tilek lagi ceramah dilemparin batu berdarah jidat saya, ya Masya Allah, langsung datang malaikat Jibril ngasih tawaran. Umpama Jibril ngomong, Tilek, ada apa Jibril? Bagaimana kalau Monas gue cabut? Buat tibanin buat orang yang nimpukin lu. Apa kata saya? Singkat Jibril. Mampusin semuanya, anak-anak cucu-cucunya matiin. Itu kalau saya. Ya Allah, Rasulullah enggak ibu, luar biasa, dibully, dikatain, dihina, dinyinyirin, diusir, bahkan mau dibunuh, bahkan dijegal, enggak boleh keluar, kok diisolasi. Rasulullah, ini pemimpin yang model begini kok enggak nemu pemimpin yang model begini, dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, enggak marah, dijegal kemana-mana, dibilang korupsi Formula E, enggak marah dia mah, enggak marah, dikatain ke sana kemari juga, enggak marah dia mah, enggak marah. Ini sana ngomong. Masya Allah ibu, Nabi syadidal haya wa tawadu, rendah hati, enggak sombong. Apalagi kemuliaannya, ada lagi baca di rawi. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu marbahum. Beliau Rasul orangnya demen nama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Masya Allah kok nih Nabi sama orang miskin sayang banget. Nabi sama orang miskin, Nabi. Sampai-sampai Rasulullah berdoa ibu, apa doanya Rasulullah? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Nih Nabi doanya kok. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah empok baca doa begitu? Kita udah gak pakai doa begitu, emang udah turunan. Susah kok miskin lengket pada sama kita. Engkau miskin, bapak miskin, jatuh di anak udah angkat pisah dia. Apa kayak doa begitu ya tambah nyungsep dah. Rasulullah Masya Allah demen sama orang miskin. Bahkan Rasulullah nyuruh kita, apa kata beliau? Idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Nih, kadang-kadang pada terbalik. Jadi orang kaya yang undang keburu-buru, banyak kan begitu. Ada orang kaya mati mimpin tahlil tuh Ustaz udah kelar-kelar terus 1000 dibaca makanya yang enak orang kaya yang mati, giliran yang miskin mati tahlil 30 biji kelar kelar ya. Kalau dia pikir makanannya orang kaya mati mau bingung biasanya.
kaya. Bu, Nabi sayang banget sama orang miskin, doanya pengen begitu Nabi. Makanya jangan macam-macam sama orang miskin. Doanya orang-orang fakir miskin langsung menembus aras. Jeritan batin fakir miskin langsung didengar oleh Allah. Saudara-saudara kita nih yang sekarang, Bu, Masya Allah, yang terzolimi, yang ada di Rempang, lihat tuh, Masya Allah, luar biasa ini. Udah agak benar gak lagunya. Orang beratusan tahun di situ diusir, ya kok? Lagi baca Yasin rame-rame diusir, lagi ngapain diusir, semuanya harus dikosongkan. Padahal ratusan tahun di situ dia punya tanah. Ini hati-hati, hei pemerintah yang ngusir orang-orang saudara kita di kampung Melayu sana itu. Hati-hati yang di Rempang, jeritan batinnya, doanya langsung menembus aras. Dizolimin, doanya tokter. Jangan macam-macam sama orang yang dizolimin. Jangan macam-macam, ayo, jangan macam-macam. Jangan cuma demi investasi, demi investasi, investasi. Investor silakan boleh datang ke Indonesia, boleh bawa investasi, boleh di mana-mana, tapi jangan merugikan rakyat Indonesia sendiri dong. Baik, besok 2024 tuh jangan sampai salah pilih pemimpin. Umat Islam harus nyoblos besok Ibu, haram untuk golput. Kalau kita golput nggak milih, nanti suara kita dimanfaatin oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Akhirnya mereka yang jadi pimpinan di DPR, di DPRI, RI, artinya apa? Dia bikin kebijakan rugi umat Islam. Kita juga doang yang rugi, makanya besok nyoblos. Nih, sobat kita. Milih besok. Jangan bilang milih. Iya, semua kita punya hak memilih. Sekarang suara kita lagi lagi mahal kok suara kita. Jangan dijual murah dong. Sekarang dicari-cari suara kita. Datang caleg. Ayo Ibu, silakan. Bisa Ibu ya. Tenang aja Bu, kudungan rapi ya. Tenang aja, ya Bu. Tenang kalau bisa jadi jalanan rata. Wah, rata sama air. Suara kita lagi mahal, bener. Cuma kita harus pilih, harus menentukan pilihan kita. Jangan sampai kagak milih, pilih sesuai hak hati kita, nurani hati kita. Pilih yang baik, yang udah kelihatan track recordnya, yang udah kelihatan rekam jejaknya, pilih dia. Kalau besok 2024, saya pribadi nih, Tilek pribadi menggunakan hak pilihan saya untuk memilih calon presiden. Saya nih Tilek, pilih Pak Anies Rashid Baswedan. Kalau saya, ibu-ibu silakan, bapak-bapak silakan, demokrasi kok, itu mah hak saya milih Pak Anies, itu hak Anda, silakan, pilih aja lagi, bener Bu? Mau milih ngikutin saya, ya nggak ngapa-ngapa. Atau mau milih capres yang mantan gubernur DKI Jakarta 2017-2022, silakan, itu hak Anda. Atau mau milih capres yang pasangannya Muhaimin Iskandar, itu hak Anda, silahkan, demokrasi. Sahabat kita, ada yang ngomong Ustaz ceramah aja deh tadi, jangan ngomongin politik, ngajar aja ngajar, pret. Kalau ulama kiai gak paham politik, dipolitikin, bener Bu? Iya, kita percuma ceramah. Demo di mana-mana, tutup itu lokalisasi, tutup tempat maksiat, haram, takbir, begitu. Ya Allah, tapi Bu, demo tiap hari kita. Tapi dengan wewenang kebijakan, ya enggak? Jadi gubernur, jadi presiden, dengan satu lembar kertas, satu kali tangan akan tutup itu. Kenapa? Karena wewenang. Tuh, begitu musimnya. Capek kita, capek nggak didengerin, demo nggak dengerin, capek udah. Tapi kalau kita pilih pemimpin yang jujur, yang amanah, insya Allah yang paham buat umat Islam, insya Allah aman, amin. Bukannya berat. Apa ini lah? Makan ini baru kali ini minum lawan tisu begini. Nggak berasa kali ya. Udah emang nggak apa-apa, saya kokokannya ini. Bu, ini kemana atau ngawur nih ngomong Mbak? Masya Allah, nih kita kepengen lihat tuh Rasulullah sama orang miskin santun, bener Bu? Sama fakir miskin sayang, demen. Negara kita Indonesia negara kaya, apa sih masih banyak yang miskin? Saya heran, negara kaya kita. Paling kaya kok negara kita. Negara kita paling kaya. Negara kita kaya. 17.000 pulau, kaya gede. 17.000 pulau, itu belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang. Nambah 2 lagi jadi banyak anak.
Masya Allah, kaya, ada minyak bumi, ada batu bara, ada nikel, ada emas, ada tembaga, ada uranium, macam-macam. Kenapa negara kaya tapi rakyatnya miskin? Padahal undang-undang udah bilang sama kita, ditulis undang-undang 45 itu amanat undang-undang, seluruh kekayaan harta alam negeri kita itu dimiliki oleh negara, dikelola sebaik-baiknya oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Benar.